Baik, kita lanjutkan di bagian yang kedua. Tadi di bagian pertama saya sudah membahas tentang operator dan perulangan. Kali ini kita akan membahas di bagian percabangan, ya. Tadi sudah saya bahas bahwa syarat bahasa pemrograman itu ada sequence, kemudian ada perulangan dan ada percabangan. Nah, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu percabangan. Percabangan itu kalau kalian pernah menggambar gerbang logika waktu kuliah matematika diskrit dulu, jadi percabangan itu kalau misalnya kondisinya itu dia harus ke apa namanya, harus menghadapi satu kondisi, maka dia akan ke kanan atau ke kiri gitu. Contoh simpel aja, ketika komputer diklik shutdown gini, ya ini ada pilihan. Begitu diklik shutdown, maka dia akan mati. Kenapa mati? Ya, karena dia memiliki cabang untuk mati. Tapi kalau dia diklik restart, dia nanti akan mati tapi hidup lagi. Berarti ada cabang yang kedua. Kemudian kalau diklik sleep, ya, dia akan apa namanya tertidur dalam kondisi komputer itu hidup tetapi seluruh aktivitasnya berhenti. Nah, ada 3 cabang di dalam menu shutdown ini, ya. Jadi ada yang menu mematikan, menu restart, dan menu sleep. Nah, ini semua namanya percabangan. Kalau kamu mau pilih yang pertama, yang terjadi ini. Kalau kamu pilih yang kedua, yang terjadi ini. Yang ketiga akan terjadi itu. Jelas ya? Itulah percabangan di dalam konsep bahasa pemrograman, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita melihat ya pernyataan yang dipakai untuk mengambil keputusan berdasarkan satu kondisi. Itu bentuk pernyataan ini ada 2 macam, yaitu if dan switch case yang biasa dipakai. Nah, if nanti ada 3 jenis, ya. If tok, if saja, if else, dan if, else if, dan else, ya. Saya tulis di sini. Percabangan hati. Bukan percabangan hati ya, percabangan. Itu jenisnya ada yang kelompok if, ya, nomor 1 itu kelompok if. Kelompok if itu nanti ada 3, ya, yaitu A, if saja, yang B, if, kemudian ada else, dan yang C itu adalah if, else if gini ya, dan else. Oke, tiga-tiganya ini mempunyai kegunaan yang berbeda. Oke, untuk if itu adalah jika satu cabang saja. If else itu jika ada 2 cabang. Sorry, ini tadi harusnya ada spasi. Ini untuk yang 3 cabang. 3 cabang atau lebih. Jadi ada if else, if, dan else. Pokoknya cirinya yang paling depan itu pasti if, yang paling terakhir itu pasti else. Kalau ada tengah-tengah berarti else if. Selain itu, ya, selain itu gitu. Else tuh selain semuanya, ya. If itu jika, else if itu selain itu, else tuh selain semuanya itu. Gitu. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua itu adalah switch case. Jadi kasus berganti. Modelnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk yang pertama dulu, yang if, ya. If saja. If saja itu if, kemudian yang A ya. If saja. Itu kondisinya adalah if, I-nya kecil, F-nya kecil, if, lalu kondisi.
bukan kondisi ding, apa ya? Simpel aja ya saya pakainya, yang dicek. Ya, saya pakai bahasa yang simpel aja, yang dicek. Kemudian operator logika, lalu kondisi. Biar enak rumusnya ya. Kemudian yang terjadi. Kalau memenuhi syarat ini, atau syarat yang terjadi, maka yang terjadi apa? Yang dicek, ini saya kasih warna biru. Operator logika, saya kasih warna orange. Kondisi, saya kasih warna hijau. Ya. If yang dicek, operator logika, kondisi. Ini generalinya seperti ini. Secara umum seperti ini. If yang dicek, operator logika, dan kondisi. Kemudian apa yang terjadi. Ini sintaknya untuk if. Kalau sintaknya if else, if else. Nah, teman-teman, untuk if-nya itu sama. If-nya sama ini. Ini saya copy aja ya. Ini yang B, saya taruh di sini. Ini, tapi jangan lupa dikasih else. Jadi setelah if, selain itu, karena if else itu untuk yang dua cabang saja, else, gini. Nah, ini langsung. Else, ini adalah yang terjadi. Kemudian untuk yang if else yang C ya, itu sintaknya adalah, saya ngopi ini lagi ya teman-teman ya, saya ngopi ini. Untuk yang C ya, saya pakai ini. Pasti ada if-nya, lalu ada else-nya di sini. Else if di sini. Dan terakhir modelnya kayak gini, else. Oke, ini sintaknya silahkan di screenshot atau dihafal, tapi sekali lagi menghafal yang paling baik bukan sambil merem-merem, tetapi menghafal yang paling baik adalah kalian sambil mempraktekannya. Setelah ini kita akan mencoba mempraktekkan bentuk if else, if, dan else. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini sintaks secara umum, jadi yang dicek operator logika, kondisi, dan seterusnya. Oke. Ini yang tadi saya hapus dulu aja ya, yang for tadi. Nanti saya kasih codingannya ini tadi. Saya ada kasus teman-teman adalah untuk ngecek ya, ngecek misalnya kasus ya, studi kasus kalau nilainya lebih dari 60, kita akan cetak lulus. Selain itu, cetak tidak lulus. Gitu. Jadi studi kasus kalau nilainya lebih dari 60 lulus. Kalau nilainya
Selain itu, tulisannya tidak lulus. Ceritanya seperti itu. Berarti kita menggunakan yang mana? If else, atau if else. Ingat, kita ada dua kondisi, dua cabang, lulus dan tidak lulus. Berarti kita pakai yang, kalau dua cabang tadi, if dan else. Ya, oke. Sekarang saya buat dulu INT nilai. Ini data ya kan. Kita bicara algoritma struktur data. Datanya adalah anggaplah si A ini punya nilai 65. Nah, saya mau mencetak 65 itu lulus atau tidak. Berarti saya buat if gimana tadi teman-teman? Sintak yang kedua. Yang dicek, warna biru nih. Yang dicek apa? Nilai. If buka kurung nilai, operator logika. Nilai lebih dari 60, berarti lebih dari 60. 60 kan kondisinya ya. Maka buka kurung. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah printf selamat Anda lulus. Nih. Terus selain itu tidak lulus, berarti langsung else kurung kurawal buka, yang terjadi kurung kurawal tutup. Di sini ya. Else printf maaf Anda tidak lulus. Ini toh. Yang saya jalankan. Selamat, tulisannya selamat Anda lulus. Kenapa selamat Anda lulus? Karena nilainya 65. Kita coba kalau nilainya adalah 60. Kalau 60 pas, apa yang terjadi? Maaf, Anda tidak lulus karena dia 60 pas. Kecuali kalau di sini lebih dari sama dengan, maka nanti dia akan lulus. Itu teman-teman, ini salah satu bentuk if dan else. Oke ya, ini saya komen lagi. Saya punya studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua, ya, karena cara menghafal yang baik tadi lewat case. Studi kasus yang kedua itu adalah jika apa ya? Passwordnya sama dengan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. PIN aja ding, bukan password kalau ini PIN ya. Jika PIN, ya, PIN ATM-mu 1, 2, 3, 4, maka ada tulisan silakan ganti. Selain itu, tulisannya PIN Anda aman. Misalnya gitu ya. Jadi ada satu, misalnya suruh input ya PIN-nya. Kalau PIN-nya 1, 2, 3, 4, maka tulisannya silahkan ganti, karena itu nggak aman. Tapi kalau PIN-nya selain 1, 2, 3, 4, ya PIN Anda aman. Misalnya gitu. Di input. Ya, berarti saya buatkan inputan dulu. INT PIN. Lalu printf, kita buat inputan ya. Silakan masukkan PIN. Gini kan. Ditangkap pakai scanf. Persen 1, 2, 3, 4 persen D mengacu karena scanf ditambahi dan mengacu kepada PIN. Gini. Jelas ya? Nah, lalu kita mau uji if. Ini berapa kondisi teman-teman? 2 ya. Silahkan ganti dan PIN Anda aman. Kita masih pakai yang kedua ini. Yang dicek apa? If, yang dicek PIN, kemudian operator logika. Sama dengan, ingat, operator logika berbeda dengan operator matematika. Kalau matematika bisa sama dengan tok, tapi kalau logika sama dengannya harus 2 kali. Ya, khusus di if sama dengan itu harus 2 kali. Jadi sama dengan. Ingat baik-baik.
di keluarga besar bahasa C. Nanti Anda mau pakai PHP, Anda mau pakai Java, ya, Anda mau pakai C#, itu kalau pakai if sama dengannya harus 2 kali. Kalau sama dengannya sekali gini nggak kebaca, harus 2 kali karena kita pakai operator logika. Kondisinya adalah 1, 2, 3, 4. Jika 1, 2, 3, 4, maka printf silakan ganti pin Anda. Ya. Selain itu, else printf pin Anda aman. Pin Anda aman. Oke, coba kita run ya teman-teman ya. Kita run. Silakan masukkan pin Anda ya. Saya masukkan 1, 2, 3, 4. Ada keluar tulisan silahkan ganti pin Anda. Saya masukkan lagi yang lain. 4, 3, 2, 1. Pin Anda aman. Coba aja. Kalau ini tadi sama dengannya hanya 1. Gini. Ketika saya run, jalan 1, 2, 3, 4. Silahkan ganti pin Anda masuk. Oke, kalau yang 455, silahkan ganti pin Anda. Padahal saya masukkan 544, itu harusnya masuknya blok else. Tapi tulisannya tetap ikut yang silahkan ganti pin Anda. Kenapa? Karena sama dengannya hanya 1. Makanya tadi saya bilang, operator logika itu sama dengannya ada 2. Oke, ini silahkan Anda coba dulu untuk operator logika sama dengan. Yang ketinggalan atau yang ingin mencoba silahkan di pause dulu video saya ini. Oke, sekarang saya ke kasus yang ketiga ya. Ini tak komen lagi ya teman-teman ya. Saya komen lagi biar kita bisa fokus ke yang berikutnya. Kasus ketiga adalah kalau nilainya lebih dari 80, maka keluar nilai A. Kalau nilainya lebih dari 70, keluar nilai B. Lebih dari 60, keluar nilai C. Selain itu, keluar nilai D. Jadi ada kasus seperti ini. Berarti apa? Berarti kita punya kondisi 1, 2, 3, 4. Kita punya 4 cabang. Kalau 4 cabang, 3 cabang atau lebih, berarti kita pakai if, else, if, dan else. Ya. Oke, ini kasus 3. Ya, berarti kita pakai sintak yang nomor C. Formatnya ini ya. If yang dicek, ini sama kok, cuma tambahin else saja ya. Menurutku tidak ada yang susah. Ini cuma ditambahi else saja ini. Ini sama ya. Oke. Kita coba teman-teman. Kita buat variabel dulu int nilai. Kok nilai lah? Tadi nilai sudah ya di atas. N gitu aja ya. N sama dengan 78 misalnya. If yang dicek apa? N operatornya, operator logikanya lebih dari 80. Kalau perintahnya hanya 1 baris, kita langsung di sini aja nggak apa-apa. Printf misalnya. Gitu ya. Tapi kita buat yang inovasi lain ya. Char M gitu ya. Maka M sama dengan A. Ini ya. Nah, tadi saya bilang kalau perintahnya hanya 1 baris, itu kita boleh seperti ini. Tapi kalau kalian mau lengkap ya gini, nggak masalah. Gini nggak masalah. Itu. Tapi biar kita juga belajar yang ngodingnya ringkas, buat seperti ini. Else, if,
N lebih dari 70, maka M-nya sama dengan B. Else if N lebih dari 60, maka M-nya sama dengan T. Else M-nya sama dengan D. Terakhir printf. Printf nilai Anda persen, karena kita mau mencetak M tipenya char, persen C, di mana persen C ini mengacu kepada dan M. Pakai dan enggak? Enggak, karena kita printf. Ya. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Ini kalau 78 keluarnya apa berarti? B. Kita coba. Enggak. Nilai Anda B. Gitu. Kalau misalnya saya ganti lagi nilainya misalnya 55 gini, berarti harusnya keluar D. Nah, ini nilai Anda D. Oke, itu 3 cabang. 3 cabang dari kasus if, else if, else if, else. Sorry, lebih dari 3 cabang. Ya, untuk kasusnya seperti ini. Oke, Anda bisa jalankan dulu atau Anda bisa coding dulu untuk kasus yang ketiga ini. Videonya bisa di pause dulu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ke switch case. Tadi saya sudah bahas percabangan itu ada 2, ada if tadi ada 3 bentuk, ini sintaknya sudah saya berikan ke Anda. Sekarang kita masuk ke yang switch case. Switch case itu mirip dengan if, ya fungsinya juga sama, cuman sintaknya berbeda. Jadi sintaknya seperti ini teman-teman. Switch, buka kurung, yang dicek. Gini. Lalu pakai kurung kawal, ya pakai kurung kawal. Case itu adalah kondisi. Ya, kondisi saya kasih warna ungu aja. Kondisi titik 2. Titik 2 ya tadi ya. Oke, titik 2. Lalu yang terjadi. Dan jangan lupa dikasih keyword break titik koma. Ini. Lalu masuk ke case yang kedua. Case yang kedua, kemudian kondisi titik 2. Ingat bukan titik koma ya, habis kondisi itu titik koma. Lalu yang terjadi. Jangan lupa di break titik koma. Terakhir, kalau di di punyanya if tadi else ya. Kalau di punyanya if itu else, kalau di punyanya case itu namanya default. Defaultnya lalu titik 2. Betul ya, default titik 2. Lalu yang terjadi secara default. Secara default itu else-nya, kalau nggak masuk case 1, nggak masuk case 2, default-nya apa? Gitu.
Untuk default tidak perlu ada break, langsung aja. Oh ini tadi, sudah ada. Kurung, kurawal, tutup. Ini untuk yang switch case. Delete di ini. Sini ya teman-teman ya. Nah, ini sintaknya teman-teman untuk switch case. Mirip dengan if. Switch, buka kurung yang dicek misalnya variabel nilai, lalu kondisi 1, kondisi 2, dan seterusnya. Ya, kita hafalkan ini, tapi menghafalnya lewat dicoba. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Ini saya komen lagi. Saya masuk ke kasus 4. Kasus 4 ini kita masih cek nilai ini aja tadi ya. Masih mengecek nilai kayak gini tadi. Kalau lebih dari bukan. Sebentar, saya pakai kasus yang dicontoh aja. Ini A, B, C, D, E itu jadi baik, sangat baik, cukup, dan lain-lain. Ya. Berarti kasusnya adalah kasus 4 ini. Kalau nilainya A, nanti ada output sangat baik. Itu ya. Terus kalau nilainya B, nanti outputnya baik. Kalau nilainya C, cukup gitu aja ya. Kalau selain itu, ulang. Disuruh ulang. Itu kasus 4. Jadi kasus 4 itu kita nanti diminta input nilai. Nilaimu apa? A. Dan nanti kalau A, outputnya sangat baik. Kalau B, baik. Kalau C cukup, outputnya nanti kalau selain itu ngulang. Gitu. Ini kasus 4 ya. Kita kerjakan sama-sama dengan switch case. Char K gitu ya. Print F. Inputkan nilai Anda. Gini. Scan F. Persen C. Mengacunya jangan lupa pakai tanda dan mengacu kepada K. Gini nggih. Oke. Switch case. Nah, switch case itu berarti jadi langsung masuk ke sintak kita. Switch yang dicek. Switch yang dicek apa teman-teman? Variabel K. Setelah switch K, terus ada case 1. Case, kalau yang di input A. Titik koma apa titik 2 tadi? Titik 2. Titik 2 ya. Print F. Tulisannya apa tadi? Sangat baik. Jangan lupa di break. Gini ya. Saya copy juga. Kalau case-nya B, outputnya baik. Kalau case-nya C, maka cukup. Nah, terakhir ulang, berarti apa? Default. Default, titik 2. Apa tadi teman-teman? Pakai titik 2 ya. Printf. Mengulang. Nah, gini. Di input, lalu di switch. Kalau case kasus A, kasus B, kasus C, dan mengulang. Saya coba ya.
Inputkan nilai Anda. Saya inputkan A. Ini tulisannya sangat baik. Sesuai. Saya coba nilai C. Tulisannya cukup. Oke, saya run lagi. Nilai F gitu. Siapa tahu ada mengulang. Berarti secara default gitu. Oke, itu tadi adalah switch case. Silahkan Anda pause atau Anda coding apa yang ada di layar Anda untuk berlatih switch case. Baik, kalau Anda sudah paham, kita masuk ke tugas untuk pertemuan minggu ini, teman-teman. Ada 3 tugas. Yang pertama adalah tugas dari video sebelumnya. Jelaskan dan buatlah langkah-langkah algoritma perhitungan manual, shift right dan shift left. Buat juga codingnya. Tadi di video satunya sudah ya. Nomor 2, buatlah program untuk menghitung menampilkan deret bilangan genap dan ganjil. Jadi genap mana, ganjil mana. Di mana batas bawah dan atasnya diinput oleh user. Inputkan batas bawah misalnya 1, batas atas 10, di enter. Nanti keluar deret genapnya seperti apa, deret ganjilnya seperti apa. Masing-masing menggunakan for, while, dan do while. Jadi 3-3-nya dipakai. Ya. Jadi ini ada berapa berarti? Deret genap, ganjil, 2 toh. 2 dikali 2 pakai for, 2 pakai while, 2 lagi pakai do while. Berarti 6. Buatlah program untuk menghitung luas segitiga. Perhitungan akan dilakukan terus-menerus selama masih diinginkan. Jadi seperti ini. Nilai alas berapa, nilai tinggi berapa, luas segitiga tersebut 15,0. Apakah Anda ingin menghitung lagi Y atau T? Kalau dijawab Y, dia akan tanya lagi seperti ini. Kalau dijawab T, selesai. Gitu. 3 soal ini silahkan Anda gunakan untuk larian. Ya, nanti waktunya 1 minggu. Cara ngumpulinya nanti di Classroom. Format lembar jawabannya nanti saya share. Jadi tidak pakai format kalian sendiri, pakai format yang sudah saya tentukan. Oke teman-teman, silahkan 3 ini menjadi latihan buat Anda. Abaikan nilai, lupakan nilai, yang penting kalian bisa dan paham. Ya, kami menyediakan latihan bukan untuk supaya kalian berlomba-lomba mencari nilai, tetapi supaya kalian berlomba-lomba mengadu semangat, tidak mudah menyerah dalam mengerjakan soal coding ini. Semangat buat kalian semua. Kalian pasti bisa kalau kalian ada kesungguhan. Terima kasih untuk perhatiannya di dalam 2 video ini, baik yang operator dan percabangan, kemudian yang di perulangan ini. Tuhan memberkati kita.